Assalamualaikum sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan membagikan sebuah peristiwa mengejutkan mengguncang dunia. Di saat tensi geopolitik antara Iran dan Israel memuncak, tiba-tiba sebuah serangan misterius diluncurkan ke arah bendungan raksasa milik Israel. Bendungan yang selama ini jadi simbol kekuatan dan kontrol air negara tersebut. Apa yang akan terjadi selanjutnya, mari kita simak cerita selengkapnya. Sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam, mari tuliskan sholawat untuk Nabi kita Muhammad sebagai bukti cinta kita kepadanya. Semoga sholawat ini menjadi saksi yang menuntun kita mendapatkan syafaat di hari akhir. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dukungan kalian bukan hanya membantu menyebarkan dakwah Islam, tapi bisa juga menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Pagi itu, Yerusalem diselimuti kabut aneh. Langit yang biasanya cerah tiba-tiba berubah menjadi kelabu pekat. Burung-burung beterbangan tak menentu, dan suara sirene terdengar di kejauhan. Suasana kota berubah mencekam, meskipun belum ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Di pusat kota, seorang jurnalis lepas bernama Hanan sedang merekam kondisi cuaca yang tidak biasa itu. Ia merasa firasat buruk menyelimuti udara. Angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah utara, membawa aroma garam yang kuat, seolah laut telah mendekat ke jantung kota. Di layar ponselnya, muncul breaking news dari stasiun televisi nasional. Bendungan Bait Shean, bendungan terbesar dan kebanggaan teknologi air Israel, baru saja mengalami keretakan besar. Tayangan langsung memperlihatkan air mulai merembes deras, menghantam dinding bendungan yang kokoh dengan suara bergemuruh. Tak berselang lama, muncul laporan mencengangkan. Seorang pakar militer mengungkap bahwa keretakan itu bukan disebabkan oleh alam, melainkan oleh gelombang kejut teknologi tinggi. Semua mata tertuju ke satu nama, Iran. Hanan pun segera menuju pinggiran kota, mendekati bendungan yang kini menjadi pusat perhatian dunia. Di sepanjang jalan, warga terlihat panik. Beberapa mencoba melarikan diri, sementara yang lain hanya berdiri terpaku memandang langit yang semakin menghitam. Tiba-tiba, bumi bergetar. Suara ledakan keras mengguncang udara. Puncak bendungan meledak, dan air dalam jumlah tak terbayangkan meluap hebat. Arusnya menggulung seperti naga air yang murka, siap melumat apapun yang ada di jalurnya. Di layar drone milik pasukan pengawas udara, terlihat gelombang raksasa mulai terbentuk dari arah barat daya. Tsunami. Tapi ini bukan tsunami biasa. Gelombangnya lebih tinggi dari gedung pencakar langit, dan kecepatannya mustahil ditangani oleh sistem peringatan dini. Saat Hanan merekam dengan napas tersengal, dari kejauhan tampak sosok-sosok bersenjata lengkap yang muncul di antara reruntuhan. Mereka bukan tentara Israel. Mereka membawa simbol tak dikenal di lengan, dan mereka tersenyum melihat kehancuran itu terjadi. Langit kini benar-benar hitam. Bukan karena awan, tapi karena debu, asap, dan kehancuran yang sedang menyebar ke seluruh penjuru tanah suci. Air bah menggulung segalanya. Dari perbukitan sekitar Galilea hingga dataran rendah Tel Aviv, gelombang hitam melaju cepat, menghantam rumah, kendaraan, dan kehidupan yang tak siap menghadapi bencana sebesar itu. Dalam waktu kurang dari 20 menit, sebagian besar wilayah utara Israel sudah tenggelam di bawah air setinggi 5 meter. Namun di balik bencana alam ini, ada sesuatu yang jauh lebih gelap sedang berlangsung. Di dalam ruang kendali militer Israel, para jenderal dan teknisi panik. Sistem keamanan bendungan seharusnya mampu menahan guncangan besar, tapi malam sebelumnya, mereka menerima sinyal gangguan dari luar. Sinyal itu datang dari arah Timur Tengah, memuat data enkripsi yang belum bisa dipecahkan. Sebuah laporan mendadak menyebutkan bahwa satelit militer mendeteksi benda asing masuk dari udara, tidak terdeteksi radar, tidak pula menyerupai rudal biasa. Teknologi ini belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tapi satu hal pasti, benda itu mendarat tepat di pusat struktur utama bendungan sebelum ledakan terjadi. Di kota Haifa, seorang ilmuwan wanita bernama Dalia, yang pernah bekerja di proyek pertahanan cyber, menyaksikan semua ini dengan mata kepala sendiri. Ia menemukan pola aneh dalam gelombang elektromagnetik yang muncul menjelang kehancuran bendungan. Ia mencatat bahwa pola itu serupa dengan sinyal dari sistem tempur bawah tanah milik Iran, sebuah teknologi baru yang belum diumumkan ke publik dunia. Sementara itu, pasukan berseragam asing yang muncul setelah ledakan mulai bergerak cepat. Mereka menyisir daerah sekitar bendungan, menghancurkan menara komunikasi dan membungkam saksi mata. Mereka tidak berteriak,
tidak berbicara. Hanya bergerak dengan presisi. Taktik mereka seperti pasukan hantu. Dari balik reruntuhan, Hanan menyelinap sambil terus merekam. Ia sadar bahwa apa yang terjadi bukan sekadar bencana. Ini adalah serangan dengan teknologi tinggi, dilakukan dengan presisi militer, dan menargetkan simbol kekuatan air Israel. Gelombang tsunami kini mulai menjalar ke daerah selatan. Netanya, Ramat Gan, hingga batas kota suci Yerusalem. Tapi bukan hanya air yang datang. Tiba-tiba langit dipenuhi suara dentuman aneh. Benda-benda logam jatuh dari udara, seperti kapsul yang terbuka saat menyentuh tanah. Dari dalamnya, muncul pasukan tak dikenal, wajah mereka tertutup helm tak bercahaya, membawa senjata yang tak pernah dilihat sebelumnya. Dunia baru saja menyaksikan permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Dan Hanan sadar, kameranya kini merekam lebih dari sekadar bencana. Ia merekam sejarah. Malam tiba. Tapi kegelapan kali ini terasa lebih pekat, seolah langit menolak memantulkan cahaya. Lampu-lampu kota padam total. Jaringan listrik hancur setelah pembangkit utama tersapu gelombang. Tak ada komunikasi, tak ada suara kecuali deru angin dan gema tangisan dari kejauhan. Hanan terus berjalan perlahan menyusuri jalanan yang telah menjadi sungai. Ia melewati tubuh-tubuh tak dikenal, warga sipil dan beberapa tentara yang sudah tak bernyawa. Beberapa di antaranya mengenakan seragam hitam yang tak teridentifikasi. Dari balik reruntuhan sebuah gedung pemerintahan, Hanan melihat cahaya redup. Bukan dari lilin, tapi dari layar holografis. Ia mendekat diam-diam, dan melihat 5 sosok berbaju tempur hitam sedang berdiskusi dengan peta digital mengambang di udara. Mereka berbicara dalam bahasa Persia. Hanan merekam tanpa suara. Terdengar satu nama, Horram Shah. Dan satu frasa yang membuat darahnya membeku. Fase berikutnya akan dimulai saat kubah Yerusalem terbuka. Hanan mundur perlahan, tapi saat ia berbalik, sebuah tangan dingin menggenggam bahunya. Sosok bertopeng berdiri di depannya, memegang senjata aneh yang memancarkan cahaya biru. Tapi saat hendak menembak, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Gelombang susulan datang dari arah Laut Tengah. Air menerjang lagi, lebih tinggi, lebih cepat, menghancurkan sisa-sisa bangunan yang masih berdiri. Sosok bertopeng itu terseret bersama arus, sementara Hanan berpegangan pada besi karatan di sisa jembatan runtuh. Ia lolos, untuk saat ini. Tapi kini ia sadar, Yerusalem adalah target sebenarnya. Di kaki Bukit Zaitun, Hanan bertemu seorang pria tua bernama Elias. Ia adalah mantan arkeolog yang dipercaya pernah bekerja untuk intelijen Israel di masa lalu. Elias membawa Hanan masuk ke dalam bunker tua di bawah reruntuhan sinagog. Di dalam sana, terdapat peta kuno yang terbuat dari logam. Peta itu menunjukkan sistem bendungan bawah tanah yang menghubungkan Bait Shean ke Yerusalem, dibangun sejak zaman Romawi dan digunakan kembali dalam proyek rahasia militer modern. Dan di salah satu titik, tertulis simbol bintang dan tulisan yang nyaris hilang. Tertulis, Gerbang Bawah Baitul Maqdis. Elias berkata, sejak puluhan tahun lalu, Israel menyimpan sesuatu di bawah kota tua Yerusalem. Sesuatu yang bukan hanya urusan politik atau strategi militer. Dan Iran tampaknya tahu letaknya. Sambil memperlihatkan potongan pesan terenkripsi, Elias menjelaskan bahwa fase kedua dari rencana Iran bukan hanya menghancurkan bendungan, tapi mengakses ruang bawah tanah yang disebut Hadarat Naharot, tempat legenda menyebutkan terdapat teknologi kuno warisan nabi-nabi terdahulu. Sementara itu, pasukan bertopeng mulai masuk ke sektor kota tua. Mereka tidak menyerang secara brutal, tapi menggali titik-titik tertentu. Hanan dan Elias tahu, jika mereka berhasil masuk ke gerbang bawah itu, maka bukan hanya Israel yang akan terancam, tapi dunia akan berubah. Pasukan Israel yang tersisa berkumpul di benteng David's Citadel. Mereka bukan pasukan reguler. Sebagian besar adalah relawan, mantan intelijen, dan warga sipil bersenjata. Mereka tahu mereka tidak bisa melawan kekuatan penuh tsunami, tapi mereka masih bisa menahan pasukan asing untuk beberapa saat. Hanan menyusup masuk bersama mereka. Ia membawa informasi dari Elias yang sangat penting. Titik koordinat pintu masuk ke Hadarat Naharot berada tepat di bawah Masjid Al-Aqsa. Dan itu adalah titik yang kini mulai dikepung. Di bawah bayangan malam, pertempuran senyap pecah. Bukan dengan tank atau peluru, tapi dengan alat tempur gelombang suara.
Senjata elektromagnetik membuat pejuang lumpuh seketika. Tapi beberapa berhasil mendekat ke musuh dan menonaktifkan generator sinyal mereka. Sementara itu, Elias dan seorang pemuda penghafal kitab tua bernama Musa berhasil masuk ke ruang bawah tanah dari sisi timur. Mereka menyusuri lorong batu dengan air menggenang, sampai tiba di sebuah ruangan besar, berbentuk bulat, dengan lingkaran cahaya berputar-putar di tengahnya. Disinilah rahasia terbesar itu tersembunyi. Musa membaca tulisan pada dinding. Tulisan itu menyebut bahwa tempat ini adalah penyegel massa, yang tak boleh dibuka sebelum akhir zaman. Tapi suara dentuman terdengar dari atas. Gerbang telah ditemukan. Pasukan asing kini menyusul masuk ke bawah. Suara langkah kaki memenuhi lorong. Elias memegang senjata api tua, bersiap menghadapi siapapun yang masuk. Tapi yang muncul bukan hanya manusia. Sosok dengan tubuh logam dan wajah transparan masuk tanpa suara. Seperti mesin, tapi bernafas. Mereka membawa inti kristal yang diletakkan tepat di tengah lingkaran cahaya di ruangan itu. Cahaya itu menyala, memutar cepat, dan suhu di dalam ruangan berubah drastis. Hanan yang baru tiba di lorong sempit melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Sosok-sosok itu menyebut kata yang tak ia mengerti. Tapi saat kristal menyatu dengan lingkaran, waktu di sekeliling mereka terasa melambat. Gerbang itu bukan sekadar pintu, tapi alat pemindah dimensi. Seketika langit Yerusalem berubah. Awan terbuka di satu titik, dan cahaya keperakan turun seperti menara yang membelah angkasa. Semua orang terdiam. Mesin itu telah aktif. Dan tak ada yang tahu apa yang akan keluar dari sisi lain. Gemuruh keras mengguncang seluruh kota. Bangunan tua runtuh satu persatu, dan tanah di bawah Al-Aqsa retak membentuk celah besar. Pasukan asing menarik diri secara misterius, seolah tugas mereka telah selesai. Tapi mereka meninggalkan sesuatu di dalam, alat aktif yang terus berdenyut, mengirimkan gelombang energi ke langit. Di atas kota, muncul lingkaran hitam raksasa. Bukan awan, bukan pesawat, tapi lubang raksasa di langit. Di dalamnya terlihat bayangan seperti kota lain. Kota yang tak dikenal. Kota di masa lalu, atau masa depan. Tak ada yang bisa memastikan. Elias tersungkur, tubuhnya melemah. Musa terus membaca doa yang ia hafal sejak kecil, tapi kini suaranya nyaris tak terdengar karena gemuruh langit. Hanan berdiri di tepi reruntuhan. Ia mengangkat kameranya satu kali lagi. Merekam langit, merekam kota, merekam akhir dari dunia seperti yang dikenal manusia. Dan dalam keheningan yang tak biasa, terdengar satu bisikan di udara. Bisikan dari dimensi lain, yang kini telah terbuka lebar.